Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita bertemu lagi di dalam Bible Story. Nah, pada pagi hari ini tema kita adalah tekun beribadah. Mari, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu tekun beribadah, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan yang terus menuntun memimpin setiap kegiatan aktivitas kami, mulai dari tadi pagi, bangun pagi, bahkan kami boleh berangkat ke sekolah, tiba di sekolah tanpa kurang suatu apa. Kami bersyukur juga berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan bagi setiap kami dan juga teman-teman kami. Bahkan Sir and Miss yang kami boleh lihat di dalam kondisi yang sehat. Dan kami bersyukur berterima kasih untuk setiap pembelajaran yang kami boleh pelajari mulai tadi pagi bahkan sampai saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami mau mengikuti Bible Story, biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap kami, sehingga apa yang kami sama-sama pelajari itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di sini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati setiap kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, tema kita pada Bible Story pagi hari ini adalah tekun beribadah. Nah, Sir James akan membacakan yang pertama natsnya dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 39. Ya, Ibrani, surat Ibrani atau kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-39 ya. Ini judulnya di dalam Alkitab itu adalah ketekunan. Ya, Sir James bacakan mulai dari ayat 19 Ibrani pasal yang ke-10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian mendapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, yaitu kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang dijanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa kita, sebab kita mengenal ya, Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu,
sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Sebab kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika hartamu kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, bagian yang kedua itu terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya, Keluaran 20 ayat 7 sampai ayat 11. Keluaran 20 ayat 7 sampai ayat 11. Ya, Sir James bacakan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan yang akan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang tekun beribadah. Ya, nah anak-anak, hidup kita itu hidup yang penuh dengan banyak pilihan. Ya, kita itu bisa memilih ini dan bisa memilih itu. Nah, Sir James akan memberikan beberapa pilihan buat kita sama-sama. Nah, yang pertama kita coba lihat gambar yang berikut. Ya. Nah, ini ada gambar orang lagi tidur dan orang ke sekolah. Nah, kira-kira kalau kalian disuruh memilih, apakah kalian memilih gambar yang tidur atau ke sekolah? Kira-kira apa jawaban kalian? Wah, jawabannya variasi ya. Ada yang pengen tidur, ada yang pengen ke sekolah, ya macam-macam ya. Nah, oke. Kita tinggalkan dulu gambar tidur dan gambar ke sekolah. Nah, kita masuk ke dalam gambar yang kedua ya, yaitu gambar apa ini ya? Gambar makan sayur atau makan junk food. Nah, kalau kalian disuruh memilih, kalian kira-kira memilih makan apa nih? Ya, makan sayur atau makan makanan yang sebelahnya tuh? Yang satunya tuh ya. Wah, kayaknya lebih enak yang mana nih ya? Nah, jawabannya juga variasi ya.
Ya macam-macam ya. Yang suka sayur pasti akan jawab aku pengen makan sayur. Tapi kalau yang nggak suka sayur, nah ini yang repotnya. Yang nggak suka sayur pasti jawab yang sampingnya tuh. Oke, kita tinggalkan gambar makanan. Nah sekarang Sir akan kasih lihat gambar yang ketiga. Nah ini dia. Nah ya, ini gambar apa ini? Main games atau pergi beribadah. Nah kira-kira kalian akan memilih mana nih? Memilih main game atau memilih beribadah? Nah, wah jawabannya juga variasi ya. Ada yang pilih main game, ada yang pilih beribadah ya. Kita bisa memilih salah satu ya. Mulai tadi itu ya, yang gambar pertama tidur atau pergi ke sekolah, atau kita bisa makan sayur atau makan junk food, atau kita bisa memilih main game dan juga pergi beribadah. Tetapi ya setiap pilihan kita ya itu pasti ada konsekuensinya ya. Kita setiap kali memilih sesuatu pasti kita ada akibatnya, ada konsekuensinya. Kalau kita memilih tidur ya konsekuensinya adalah kita tidak pintar ya. Kalau kita memilih tidur dibandingkan sekolah ya artinya kita nggak jadi pinter. Tapi kalau kita memilih sekolah, wah konsekuensinya akibatnya pasti kita jadi pinter, bukan? Kalau kita memilih makan sayur, pasti kita jadi jarang sakit. Tapi kalau kita memilih makan junk food, waduh, badan kita jadi gampang sakit loh. Nah, kalau misalnya gambar yang ketiga tadi itu ya, kalau kita memilih untuk bermain games, ya dibandingkan beribadah, nah ya, gimana tuh ya konsekuensinya ya? Ya. Tuhan kira-kira marah nggak kalau kita memilih untuk bermain games ya. Bahkan ketika kita memilih untuk bermain games dan tidak sekolah ya, kita memilih untuk tidur ya dan bermain saat mungkin student service ya, pasti kita punya konsekuensi dan akibat masing-masing ya. Akibatnya ada ya. Nah, ketika kita lebih memilih bermain game, tidur, atau kita tidak serius dalam beribadah, nah maka hubungan kita dengan Tuhan itu pasti akan menjadi menjauh. Bahkan ketika kita mungkin tidak bisa jadi kita tidak akan mungkin kenal Tuhan gitu ya. Siapa itu Tuhan? Tuhan yang menciptakan kita tidak kenal ya. Kita akan menjadi anak-anak yang sulit untuk mengendalikan diri kita. Bahkan kita akan menjadi anak-anak yang lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik, bad things. Ya, seperti suka berbohong, tidak taat kepada orang tua, ya, kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sir and Miss, bahkan hal-hal yang baik yang lainnya yang diajarkan kepada setiap kita. Tetapi ketika kita memilih untuk beribadah, ketika kita memilih untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik, ketika kita memilih untuk memuji Tuhan dengan baik, maka kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan yang menciptakan kita. Dan bahkan kita akan lebih cenderung melakukan hal-hal yang baik, good things. Ya, seperti belajar, berkata jujur, kita akan lebih mendengarkan orang tua kita, bahkan Sir and Miss yang mengajar kita. Dan juga kita akan makin sayang sama orang tua, kita makin sayang sama Sir and Miss. Dan juga sebaliknya, Papa, Mama, Sir and Miss dan juga saudara-saudara kita juga akan makin sayang sama kita. Dan terlebih lagi, ya, kita makin sayang kepada Tuhan dan Tuhan makin sayang kepada kita. Nah, ya, Sir mau tanya ya sama kalian semua, ya,
Kalau tadi kita lebih memilih ibadah, nah kira-kira bagaimana sih cara orang zaman dulu, ya, zaman Israel di dalam perjanjian lama mereka beribadah? Bagaimana sih mereka beribadah kepada Tuhan? Nah, kita lihat nih. Ini ada gambar kemah suci. Lihat ya. Ya, bait suci, kemah suci, ya. Nah, lalu kemudian di dalam kemah suci ini orang Israel datang beribadah di kemah suci. Mereka keluar dari tenda mereka masing-masing, mereka keluar dari rumah mereka, lalu kemudian mereka datang ke tempat di mana bait suci itu atau kemah suci itu ada. Ya, mereka datang kepada imam-imam. Lalu kemudian mereka membawa kambing, domba, sapi, dan juga persembahan-persembahan bakaran yang lainnya. Ya, mereka bawa kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, bisa dalam bentuk korban penghapus dosa dan korban yang lainnya. Ya, nah imam-imam ini mereka ini menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika orang Israel ini datang kepada Tuhan, mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka harus melalui para imam. Dan para imam ini mempersembahkan korban di kemah suci dan di bait suci. Ya. Nah, kalau kita sekarang datang beribadah kepada Tuhan, bagaimana? Ya. Nah, lihat ya. Kita dapat beribadah secara langsung kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban penebus dosa yang membuat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat beribadah kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Ya. Karena beribadah itu bukan sebuah rutinitas, ya, tetapi sebuah ungkapan hati di mana kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan juga kita membangun hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Nah, menurut kalian, ya, kenapa sih kita perlu beribadah kepada Tuhan? Nah, kenapa kita perlu beribadah kepada Tuhan? Nah, kira-kira kenapa? Sir James mau dengar jawaban kalian. Ya, bagus ya. Jawabannya mantap ya. Nah, pertanyaan yang kedua ya. Kenapa sih kita perlu menghormati Tuhan? Ayo, coba yang bisa jawab. Ada? Nah ya, kita perlu menghormati Tuhan dan kita perlu beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan kita. Dan juga Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Ya, dan kita perlu beribadah kepada Tuhan itu juga karena itu sebuah cara di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, kita bisa berelasi dengan Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Nah, pertanyaannya ya, apakah kalian ya ingin taat dan ingin mengenal Tuhan lebih jauh? Nah, Sir James ada gambar apa ini ya? Gambar bunga ya. Gambar bunga, bayangkan ya kalau misalnya bunga ini tidak disiram. Nah, apakah bunga ini akan bertumbuh dengan subur? Nah, pasti jawabannya tidak ya. Nah, bagaimana kalau bunga ini terus disiram? Ya, hari ini pagi disiram, besok pagi disiram, besok pagi disiram. Ya, nggak usah terus-terusan disiram sepanjang
hari ya, pagi, siang, sore ya, cuman sekali aja ya disiram. Pagi disiram, besok pagi disiram, nanti lusa disiram ya. Nah, pasti bunga ini akan tumbuh dengan subur. Betul ya? Nah, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan ya. Kita harus terus datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rajin ke sekolah minggu, mengikuti student service atau ibadah kebaktian atau Bible story dengan baik. Kita tidak bermain-main waktu kita beribadah kepada Tuhan, dan juga kita tidak tidur waktu kita datang kepada Tuhan ya. Dan dengan melakukan itu, maka kita akan bertumbuh seperti tanaman yang disiram. Kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan bertumbuh menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, takut akan Tuhan ya, di mana kita dapat hidup taat, mau mendengar suara Tuhan, mau mendengar orang tua kita, mau mendengar Sir and Miss, bahkan kita memiliki hidup yang lebih baik. Kita belajar berkata-kata jujur, kita belajar berbelas kasihan kepada teman-teman kita, kita sayang sama teman-teman kita, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Ya, biarlah kita mari terus bertumbuh dalam Tuhan, kita terus beribadah kepada Tuhan, kita terus berelasi, menjaga hubungan kita dengan baik dengan Tuhan. Oke? Nah, Sir James mau kasih lihat nih, ada 10 perintah Tuhan, the 10 commandment ya. Lihat ya. Nah, jadi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan ya, kita beribadah kepada Tuhan itu menjadi satu bagian dari cara kita untuk belajar menghormati Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan itu adalah perintah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, umat manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah, Sir J mau tanya, hal-hal apa saja sih yang membuat kalian itu malas beribadah? Mungkin ada yang mau kasih jawaban? Nah, kalau kita malas beribadah, bagaimana caranya supaya kita rajin beribadah? Nah, coba ya, kita menulis ya, kita berkomitmen, berjanji ya, untuk kita boleh melakukan satu langkah penting untuk kita boleh terus-menerus rajin beribadah kepada Tuhan ya. Ya, coba tulis dalam secari kertas ya, tuliskan begini ya, saya tidak akan bermain-main, saya tidak akan berbicara dengan teman, saya tidak akan tidur saat sedang beribadah kepada Tuhan. Lalu saya akan datang rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu, dan juga saya akan rajin membantu Miss and Sir di dalam melayani saat ibadah, saat student service, saat kebaktian, atau saat Bible story. Saya mau membantu Miss and Sir melayani Tuhan. Oke? Nah, Sir J mau kasih ayat hafalan buat setiap kita. Ya, ayat hafalannya terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ya. Bunyinya demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat. Ya, biarlah kita boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin beribadah, tidak bermain-main, tidak ngantuk, tidak tidur, tidak mengganggu temannya, tetapi kita boleh tetap setia datang beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Ya, sekali lagi Sir James akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjadi juru selamat bagi setiap kami. Dan kami adalah anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan, yang sedang belajar taat, dan kami mau rajin datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, ketika kami sudah mendengar Bible story, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami mau dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Kami mau dengar-dengaran kepada Papa Mama. Kami mau dengar-dengaran kepada Sir and Miss yang mengajar kami di sekolah. Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat beribadah kepada Tuhan, tidak main-main, tidak ngantuk-ngantuk, tidak tidur-tidur, bahkan tidak mengganggu teman-teman kami. Baik pada saat Bible story maupun pada saat ibadah dan kebaktian murid dan juga student service. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.